Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Yasmin dengan NPM 027. Di sini akan mencoba menceritakan kembali apa saja yang telah berhasil saya pelajari dalam BMS 2 Anatomi 2. Nah, pembahasan kali ini akan mencakup 3 topik yang akan dimulai dengan yang pertama adalah mengenai gastrointestinal tract atau saluran pencernaan. Kalau saluran pencernaan pada manusia itu kan pertama makanan nih akan masuk melalui mulut. Nah, masuk di mulut nanti dikunyah terus dibungkus oleh saliva dan lanjut akan masuk ke esofagus. Nah, dari esofagus akan didorong terus oleh peristaltik masuk ke lambung. Dari lambung juga akan terus masuk ke small intestine atau usus halus. Nah, di small intestine ini terjadi penyerapan berupa nutrisi dan zat-zat yang masih diperlukan tubuh. Nah, lalu masuk ke large intestine. Nah, di sini itu terjadi penyerapan sisa-sisa air dan juga proses pembusukan sebelum akhirnya nanti masuk ke rektum dan keluar melalui anus. Nah, kita akan membahas dari segi anatomisnya yang akan dimulai dengan oral cavity atau rongga mulut nih, tempat makanan pertama kali masuk. Jadi di oral cavity itu ada yang namanya frenulum, menghubungkan antara gusi gigi dengan bibir nih. Ada yang superior berarti di atas dan ada yang inferior berarti di bawah. Sama ada juga yang di lidah, namanya adalah lingual frenulum. Nah, udah gitu di mulut juga nanti akan ada 3 bangunan yang membentuk suatu ismus atau lubang masuk nih di sini. 3 bangunan itu apa aja? Yang di bagian anteriornya itu ada glossopalatine arch, terus di bagian posteriornya ada pharyngopalatine arch, di antara keduanya itu ada palatine tonsil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai salivary gland, salah satu yang sangat krusial dalam proses sekresi nih di sistem pencernaan. Ada apa aja? Ada 3. Yang pertama itu ada parotid gland, terus ada submandibular gland, dan ada sublingual gland. Nah, buat parotid gland ini tuh dia lokasinya di depan telinga, outside the oral cavity, jadi dia di luar dari rongga mulut. Terus nanti duktusnya ini nanti akan membawa sekretnya itu keluar setinggi gigi M2 atas bagian posterior. Nah, sedangkan pemandibular ini nanti si duktusnya itu akan keluar di dasar mulut, di bawah lidah dekat frenulum. Sedangkan yang sublingual ini juga sama di daerah situ, di dasar mulut, tetapi dia akan drain ke oral cavity-nya itu melalui duktus-duktus kecilnya atau minor sublingual ducts. Sulcus terminalis, suatu garis gitu di sini berbentuk V, yang bagian depannya itu nanti langsung ada circumvallate papilla. Nah, di depannya lagi di bagian sini nanti ada filiform papilla, depannya lagi ada fungiform papilla. Nah, lidah ini kan seperti yang kita tahu adalah kumpulan dari otot-otot atau anyaman otot yang nanti akan diselingi oleh jaringan ikat. Nah, buat otot-otot lidah ada apa aja sih? Ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Kalau intrinsik ini tuh fungsinya dia untuk memberi bentuk lidah. Kenapa memberi bentuk? Karena emang fibersnya juga dia dari berbagai orientasi gitu loh. Jadi ada yang superior, inferior, longitudinal arahnya, terus ada yang arahnya vertikal, dan ada yang transverse. Nah, kalau ekstrinsik, ini tuh fungsinya dia untuk menggerakkan lidah. Dimulai dari yang pertama nih, palatoglossus ini fungsinya untuk elevate the tongue, sekaligus dia juga untuk move the soft plate. Nah, terus ada styloglossus nih, masih sama, dia untuk elevate the tongue, sama untuk retract atau menarik lidah ke belakang. Terus ada hyoglossus nih, hyoglossus ini untuk depress the tongue. Terus ada genioglossus, genio itu dagu, berarti dia udah mendekati dagu, fungsinya untuk depress juga sama protrude the tip. Nah, selanjutnya adalah palatum. Jadi kalau palatum kita sendiri itu terdiri dari 2. Di bagian depan ini dia hard plate. Kenapa hard plate? Karena dia adalah mukosa yang membungkus bagian dari tulang maksila. Nah, sedangkan yang bagian belakang itu nanti dia menjadi soft plate karena udah nggak ada tulang lagi. Jadi dia emang pure jaringan ikat yang dibungkus oleh mukosa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faring. Seperti yang kita tahu adalah pertigaan dari nasal cavity dan oral cavity, terus bisa ke saluran pencernaan, bisa juga ke saluran pernafasan. Jadi fungsinya itu dia 2, bisa sebagai food passage dan bisa sebagai air passage. Nah, buat laring sendiri kan terbagi menjadi 3 ya. Ada nasofaring, berarti nyambung ke nasal cavity, orofaring ke oral cavity, dan ada laryngofaring, nanti nyambungnya ke laring gitu. Nah, selanjutnya ini adalah space-space atau tempat di mana faring itu melekat nih. Kalau di base of the skull, dia akan melekat di medial plate of pterygoid process of sphenoid. Terus udah gitu nanti dia akan melekat juga di petrous part, di temporal bone. Terus juga di occipital bone, terus di pharyngeal tubercle,
terus di cartilago di bagian pharyngotympanic tube. Nah, sedangkan kalau misalkan yang pada bagian lateralnya, nanti dia akan dibagi menjadi 3. Jadi di bagian atas itu pertama dia akan nempel di medial plate of pterygoid process. Terus nanti nempel juga di sini nih, atau pterygomandibular rave, sebuah ligamen. Nah, sedangkan bagian tengahnya nanti akan nempel di sini. Ini adalah stylohyoid ligamen. Terus nempel juga di hyoid bone-nya. Nah, sedangkan di bagian bawah dia akan nempel di oblique line of thyroid cartilage, terus di cricoid cartilage juga nempel. Nah, sedangkan di bagian posterior atau bagian belakangnya nanti akan nempel di sini. Pharyngeal rave. Oke, baik, selanjutnya kita akan move on ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai cardiovascular system. Nah, jadi pertama yang akan dibahas di cardiovascular system itu adalah mengenai mediastinum. Jadi mediastinum ini adalah sebuah space atau ruangan, letaknya itu di antara paru-paru nih. Nah, jadi kalau misalkan di lateral view nih dari potongan sagittal, kita bisa lihat ya, kalau misalkan ditarik garis dari sternal angle sampai T5, itu mediastinum terbagi menjadi 2. Ada yang superior sama ada yang inferior, di mana yang inferior ini terbagi menjadi 3 lagi, ada yang anterior, ada yang posterior, dan ada bagian middle nih di tengah. Disinilah tempat jantung kita itu berada. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai blood supply ke otak. Jadi, saking pentingnya otak kita, dia itu sampai punya 2 jalan untuk blood supply-nya. Jadi, ketika salah satunya nanti inaktif ataupun terputus, itu yang satu masih bisa nge-backup, masih bisa terus ngasih atau nyuplai darah ke otak kita. Nah, buat jalan pertama yang akan kita bahas itu melalui brachiocephalic trunk yang tadi, di mana dia ini akan bercabang menjadi right subclavian artery. Nah, right subclavian artery ini bercabang lagi jadi right vertebral artery yang nanti akan masuk ke transverse foramen. Nah, dari transverse foramen dia akan bercabang menjadi right and left vertebral artery. Nanti menjadi satu nih di sini namanya basilar artery. Nah, nanti basilar artery bercabang lagi. Itu akan membentuk yang namanya circle of Willis, baru dia mensuplai otak. Adalah jalan kedua yang akan kita bahas, itu masih sama, dia masih melewati brachiocephalic trunk, terus nanti baru ke common carotid artery ke sini. Kalau yang tadi kan ke sini, ini ke sini. Common carotid artery, nanti lurus terus ke right and left internal carotid arteries, nanti right and left internal carotid arteries ini masuk ke jugular foramen atau jugular canal, baru mensuplai otak. Baik, selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai lymphatic system. Jadi lymphatic system ini tuh sebenarnya adalah bagian dari circulatory dan immune system yang merupakan sebuah sistem organ pada makhluk hidup vertebrata. Jadi setiap makhluk hidup yang punya tulang belakang itu pasti punya si lymphatic system ini. Tapi sebelum kita ke mekanismenya nih, kita kayaknya harus tahu dulu kira-kira komponen apa aja sih yang menyusun si lymphatic system ini. Yang pertama itu ada large network of lymph, terus ada lymphatic vessels yang ini. Terus ada lymph node, ada lymphatic tissue, dan ada lymphoid organs. Nah, buat mekanismenya sendiri nih, yang pertama darah yang tidak berhasil dianastomosis oleh vena maupun arteri, itu nanti dia akan keluar dari capillary bed, itu dalam bentuk interstitial fluid. Interstitial fluid itu bisa berupa sel debris, patogen, terus hormon, dan lain-lain. Nanti itu masuk ke lymphatic capillaries. Dari lymphatic capillaries nanti dialirkan nih melalui afferent lymphatic vessel. Nah, afferent lymphatic vessel ini dia punya katup-katup nih. Ini tuh memungkinkan untuk si cairan itu nggak bisa balik lagi ke kapilernya. Nah, dari sini nanti ngalir ke sini, lymph node. Nah, lymph node ini di sini itu terdapat lymphoid tissue. Lymphoid tissue isinya ada limfosit dan makrofag. Nanti ini untuk filtrasi dari si interstitial fluidnya, dari yang kotor menjadi bersih. Nah, setelah bersih nanti dia akan keluar melalui afferent lymphatic vessel. Sebelum akhirnya dia bermuara di sini. Tadi tempat bermuaranya itu di sini namanya brachiocephalic trunk. Nah, ini adalah daerah-daerah yang bisa dilakukan palpasi ketika terjadi pembengkakan. Tapi ingat, palpasi ini cuma bisa dilakukan kalau misalkan pembengkakan itu terjadi karena infeksi, bukan cancer. Jadi ada perbedaan pembengkakan yang terjadi karena infeksi dengan cancer. Kalau infeksi itu biasanya dia painful, jadi sakit kalau ditekan. Sedangkan kalau cancer itu dia biasanya nggak ada rasa sakitnya gitu, nggak ada rasanya. Terus kalau cancer juga biasanya dia langsung nempel gitu ke jaringan kulitnya. Sedangkan kalau infeksi itu dia masih fleksibel, bisa digerak-gerakan, makanya bisa dilakukan palpasi gitu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.